Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Pemirsa, sebagai umat Islam, tentunya kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan itu sendiri merupakan bulan turunnya Al-Quran yang menjadikannya sebagai bulan yang istimewa. Namun, di balik semangat ibadah yang meningkat pada bulan Ramadan, seringkali ada sesuatu hal yang luput dari perhatian kita, yakni kondisi hati. Padahal, hati merupakan hal yang paling berpengaruh pada amal ibadah seseorang. Jika hati sudah terpengaruh oleh hal-hal buruk, maka amal ibadah kita bisa kehilangan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, dari mana penyakit hati ini muncul? Penyakit hati ini muncul biasanya entah dari mana. Bisa jadi muncul dari diri kita sendiri atau dari pengaruh orang lain. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa ada beberapa penyakit hati yang sangat merusak diri manusia. 3 di antaranya yang paling utama ialah dengki, riya, dan ujub. Penyakit hati ini ibarat sumber dari berbagai keburukan yang bisa muncul di hati, dan jika tidak segera ditangani, bisa mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Dari ayat yang telah dibacakan tadi, kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bermurah kasih dengan menjadikan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, makna syifa tersebut ialah kesembuhan, yakni Al-Quran berfungsi untuk mengobati penyakit yang ada pada diri seorang hamba. Dan rahmat berarti perlindungan, yakni Al-Quran menjaga dan melindungi seseorang dari penyakit hati tersebut agar tidak kembali lagi. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya juga menjelaskan bahwa Al-Quran juga diturunkan sebagai obat dan rahmat. Maksudnya, melalui Al-Quran kita bisa sembuh dari kesesatan, kebodohan, serta menghilangkan kerasnya hati, kemunafikan, dan penyimpangan pada diri seorang hamba. Selain itu, Al-Quran juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman dan mengamalkan isi kandungannya, seperti melaksanakan kewajiban, menghalalkan yang diperbolehkan, dan mengharamkan yang dilarang. Dengan demikian, mereka akan dihindarkan dari azab Allah dan mendapatkan syurga sebagai imbalannya. Selain menjadi obat bagi penyakit hati, Al-Quran juga berfungsi sebagai obat bagi penyakit jasmani. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menceritakan bahwa ada beberapa sahabat Nabi pernah berkunjung ke sebuah suku Arab, tapi tidak diterima dengan baik. Kemudian, kepala suku mereka disengat ular. Kemudian mereka pun bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang bisa mengobati atau meruqyah? Para sahabat pun membacakan surat Al-Fatihah dengan tujuan menjadikannya sebagai obat. Dan akhirnya, kepala suku tersebut pun sembuh. Dari penjelasan tadi, dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam hal ibadah saja kita sebagai umat Islam bisa terkena penyakit hati yang bisa membuat ibadah kita tidak khusyuk. Kemudian, dari sinilah kita bisa memahami bahwa Al-Quran hadir sebagai sarana penyembuhan agar kita bisa terhindar dari penyakit hati dan menjalankan ibadah dengan khusyuk. Semoga di Ramadan kali ini menjadi momentum bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, memperbaiki hati dan menata jiwa kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.